Member DNA dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, yang bermanfaat, limpahan rezeki, di mana rezeki memang sudah disiapkan oleh Tuhan, dan kita tidak bodoh untuk mengcancelnya. Selanjutnya yang terpenting kita selalu diberikan keberkahan, daya yang kuat, energi yang positif, agar kita selalu bertuhan, berilmu, dan beribadah setiap saat, setiap detik. Teman-teman, saat ini DNA sudah sedang dalam pembuktian. Saat ini sudah memasuki persidangan ketiga. Oleh sebab itu, maka kita harus tetap dukung, berupaya untuk dukung, berdoa, dan terus lanjutkan afirmasi bahwa dana member aman, dana member seperti biasa akan kembali ke dalam rekening masing-masing, dan DNA comeback stronger, berjalan kembali seperti semula. Nah, teman-teman, di awal tadi saya bilang semoga kita selalu diberikan rezeki oleh Tuhan yang kita tinggal ambil, jangan pernah mengcancelnya atau jangan bodoh katanya kan. Nah, jangan bodoh di sini artinya begini teman-teman. Uh, Teman-teman jangan tersinggung dengan kata-kata saya ini. Bodoh dalam arti pada saat kita diuji, biasanya manusia bodoh. Ya kenapa? Manusia ini terlalu mudah untuk gundah, terlalu mudah untuk was-was dan takut. Takut miskin, takut merugi. Karena ada kepentingan. Nah, itu sifat manusia yang tinggal di alam dunia ini, di alam fisika ini. Teman-teman, di alam supra metafisika tidak ada kebodohan itu, teman-teman. Yang ada keadilan, teman-teman. Nah, karena keadilan hanya ada di alam supra atau super metafisika. Apa? Yaitu Tuhan. Tuhan ada di supra metafisika. Nah, pada saat ini kita memang hidup di dunia, yaitu di alam metafisika. Mungkin pembicaraan kita sebelum saya lanjutkan banyak yang belum paham ya, karena mungkin baru bergabung di audio ini. Audio-audio sebelumnya dan video-video sebelumnya layak untuk diikuti agar kita bisa mengikuti pembicaraan-pembicaraan atau obrolan spiritual ala member DNA. Baik teman-teman, di alam dunia ini alam yang dualisme. Kenapa disebut alam dualisme? Awalnya karena ada kepentingan. Kepentingan manusia akan agama, kepentingan manusia akan kebutuhannya, kepentingan manusia akan politiknya, kepentingan manusia akan bisnisnya. Oleh sebab itu, maka muncullah benar dan salah, tinggi dan pendek, jelek dan tampan. Padahal kedua dualisme itu, kedua hal itu tidak pernah ada, ya. Tidak pernah ada, ya. Karena ada kepentingan, maka ada hujan dan tidak hujan. Keduanya itu tidak ada yang merugikan sebetulnya. Hujan hari ini, waduh hujan. Wah, coba kalau tidak hujan. Tetapi pada saat kemarau, waduh kemarau, kok nggak ada hujan. Kalau Anda adalah seorang petani, aduh sayang sekali ya kok nggak hujan-hujan. Jadi hujan dan tidak hujan itu, hujan dan kemarau itu suatu hal yang tidak ada sebetulnya. Karena ada kepentingan, maka jadi ada masalah. Permasalahan-permasalahan di dunia ini adalah permasalahan-permasalahan karena kepentingan. Termasuk kita mengikuti untuk berinvestasi di DNA itu karena ada kepentingan. Kepentingan kebutuhan. Demikian pula Pak Daniel AB menjalankan bisnis di DNA itu karena ada kepentingan. Para buzzer juga ada kepentingan. Yang LP dari Departemen Perindustrian Perdagangan Pak Didit itu karena terdorong kepentingan. Jelas permasalahan yang sedang kita hadapi ini adalah karena kepentingan. Negara pun menyelenggarakan pemerintahan ini karena kepentingan. Ya. Baik teman-teman, pada saat DNA
berjalan, maka semuanya berjalan dengan baik-baik saja, damai, sejahtera, dan aman serta nyaman. Tetapi karena ada suatu kepentingan di belakang ini semua, maka terjadilah suatu ujian. Manusia pada umumnya tidak pernah menyadari bahwa Tuhan memberikan ujian. Baik dan buruk, apakah ujian ini baik? Apakah ujian ini buruk? Ya, coba kita lihat dari perspektif spiritual. Ya, jawabannya adalah tidak ada baik dan buruk. Ya. Jadi teman-teman yang negatif, yang bodoh, maaf ya teman-teman, dalam kutip, yang bodoh pada saat Anda diuji, Anda kelimpungan, ya, Anda bingung, Anda gundah, Anda was-was, Anda takut. Akhirnya berprasangka, wah jangan-jangan ini Sambo sudah mengambilnya, jangan-jangan pemerintah ini diambil untuk biaya pemilu, jangan-jangan ini dari pihak mafia ini sudah bancakan ya bagi-bagi. Ya itu kan suatu hal yang sia-sia buat kita, dan itu bodoh. Itu adalah kebodohan. Kita stop kebodohan teman-teman, ya. Kita stop kebodohan teman-teman. Di audio yang lalu kita membahas pada saat kita diuji, maka kita bodoh. Caranya adalah diri kita harus bersabar, ikhlas, dan bersyukur. Bersabar itu menunggu dengan harap tanpa prasangka buruk kepada Tuhan. Ikhlas itu menghilangkan keakuan, menghilangkan pengakuan, menghilangkan keegoan, menghilangkan rasa memiliki. Lepas. Pada dasarnya, pada hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa. Karena semua yang kita rasakan itu adalah memiliki, itu adalah pemberian Tuhan, itu adalah titipan dari Tuhan, dan itu akan berakhir dengan kematian. Maka hilanglah sudah semuanya. Oke, ini adalah ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kiranya kita bisa bodoh atau tidak. Ayo stop kebodohan dengan cara sabar, ikhlas, dan syukur. Itu ikhlas, syukur adalah kita bersenang, bersukaria, ya. Bersukaria karena kita telah diberikan hidup untuk menjalankan kehidupan oleh Tuhan. Kita bisa bernafas, bisa makan, bisa sebagainya. Rezeki itu sudah diberikan kepada kita. Jangan pernah mengcancelnya. Jangan kita bodoh, ya. Pada saat rezeki itu datang, bagaimana ya caranya mengambil uang itu? Bagaimana caranya ya dana saya bisa kembali? Kapan ya dana kita akan kembali? Bagaimana mungkin ini bisa kembali? Dan Abe sudah pakai baju orange. Itu pikiran Anda. Nah, kita juga adalah manusia atau makhluk yang memang sudah dikuasai oleh pikiran. Sudah sejak zaman dulu. Kita tak pernah mengendarai mobil atau mengendarai kendaraan kita. Pikiran kita yang mengendarai kita. Kita ini sok tahu ingin mengendarai kendaraan. Tetapi sebenarnya kita tidur dalam kendaraan itu. Yang mengendarai adalah ego kita, pikiran kita. Oleh sebab itu, ayo kita stop kebodohan. Ya, kita stop kebodohan. Agar kita tidak terseret-seret, terbawa oleh pikiran. Kita juga kadang-kadang berbicara, mengobrol dengan teman-teman kita. Ya, padahal teman-teman kita ini jumlahnya 200.000 orang lebih. Ya, 200.000 orang ini kan mempunyai wawasan yang berbeda-beda, mempunyai pengertian tentang kasus di DNA ini juga berlapis-lapis ya. Oleh sebab itu maka ayo kita hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bertindak. Ya, pokoknya stop kebodohan. Baik teman-teman, apa yang harus kita lakukan adalah kita bersiap dengan sabar, bersiap dengan ikhlas, dan bersyukur. Jangan pernah masuk ke dalam pikiran ya. Pada saat Anda dalam menghadapi kesabaran dan keikhlasan ini. Karena sabar dan ikhlas dan bersyukur itu hanya hubungannya dengan Tuhan, tidak ada hubungannya dengan manusia. Ya.
Jadi kalau ada Anda terkena pikiran lagi, apa yang saya sampaikan ini, ya bagaimana mungkin saya ikhlas apabila uangnya diambil oleh koruptor. Ya itu kan pikiran Anda. Ya, dalam hal ini lepas pikiran. Pikiran kita ini kita hanya pergunakan untuk menentukan tujuan. Tujuan kita adalah dana kita kembali, dana kita masuk ke rekening kita, DNA comeback stronger. Udah itu yang harus kita pikirkan. Udah itu saja. Jangan berkembang. Lalu kita berupaya untuk mengkawal. Bila perlu hadir di persidangan, ikuti perkembangan ya. Teman-teman, saya pernah mengatakan bahwa trading tidak akan hilang di alam dunia ini. Mafia akan selalu menebar umpan-umpannya. Pak Daniel AB dalam pembicaraan lewat batin, ya batin kita, itu Pak Daniel AB mengisyaratkan bahwa saya bertanggung jawab, saya berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Untuk hasil akhir kita serahkan kepada pembuktian. Dan saya membutuhkan dukungan dari seluruh member karena saya memperjuangkan apa yang diinginkan oleh member. Itu pembicaraan individu ya, pembicaraan individu batin saya dengan Pak Daniel AB. Ya seperti itulah. Oleh sebab itu maka apa yang terjadi selanjutnya adalah pemblokiran DNA. Pemblokiran DNA membuat sebagian dari member DNA menjadi bodoh, kalut, gundah, was-was, dan takut. Hingga muncul prasangka buruk kepada pemerintah, prasangka buruk kepada kepolisian, prasangka buruk kepada siapapun yang dikatakan namanya koruptor. Jangan-jangan ya. Itu karena pikiran. Ya, kita terkena dampak pikiran. Teman-teman, manusia diuji oleh Tuhan, itu tidak akan ada yang mampu. Ya, jadi selalu bodoh. Ya. Caranya adalah hadapi dengan sabar, ikhlas, dan syukur. Sabari dengan tunggu, berharap dengan sungguh-sungguh, tanpa ada prasangka buruk kepada Tuhan. Selanjutnya, lepaskan semua keegoan, lepaskan semua rasa memiliki, lepaskan seluruh keakuan bahwa kita tidak memiliki apa-apa, harta, ketampanan, kedudukan, jabatan, dan sebagainya. Itu hanyalah titipan. Lepaskan, sama seperti kita buang air besar. Ya, lepaskan. Dan tidak berani untuk menyampaikan kepada siapapun, ya karena itu malu-maluin. Jadi kalau ikhlas itu jangan disampaikan kepada siapapun, karena itu akan malu-maluin, sama seperti buang air besar. Itu ikhlas. Dan syukur adalah bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan kita dengan alam dunia ini, dengan segala rezeki yang sudah disediakan. Kita jangan pernah mengcancelnya, maksud dan tujuan Tuhan memberikan rezeki kepada kita. Jangan bodoh. Bagi teman-teman, dalam hal ini, saat ini kita sedang menghadapi suatu bentuk pembuktian. Kita hanya bisa mendukung dengan cara upaya mengikuti segala perkembangan, bila perlu menghadiri persidangan. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, terus lakukan afirmasi. Tetapkan, bila perlu ditulis dalam selembar kertas, tujuan apa yang ada di pikiran kita, bukan apa yang ada di perasaan kita. Ya, sampaikan, yaitu dana kita aman, dana kita masuk ke rekening, dan DNA comeback stronger, kembali seperti semula lagi. Minta kepada Tuhan, kembalikan semua ke semula. Dan teman-teman, wahai diketahui, trading tidak akan pernah hilang dari alam ini, di alam dunia ini. Mafia selalu menebar umpan-umpannya, dan mafia pernah berjaya, pernah manggung, ya, pernah manggung. Tetapi kita waktu itu tidak siap ya, kita masih dalam keadaan bodoh karena waktu itu kita dalam keadaan resah dan ketakutan.
Mafia manggung, viral bahwa DNA itu bodong, DNA itu ilegal. Nah, kita diam saja, kita langsung ketakutan ya. Bahkan menggunakan viral ya, menggunakan media sosial dan menggunakan artis ya, menggunakan artis agar lebih viral lagi. Hancur lebur lah pada saat itu. Tetapi saat ini mafia sudah turun panggung ya. Dia hanya bersiap-siap selalu menebar umpannya. Nah, teman-teman, hati-hati dengan umpan-umpan mafia ya. Jangan sampai saat kita mendapatkan satu ujian muncul dengan ujian yang kedua, ujian yang ketiga dan keempat ya. Lebih baik kita fokus kerjakan satu-satu ya. Kerjakan satu-satu. Memang ayo kita recovery ya. Tapi saya sudah pernah katakan di audio dan video sebelumnya bahwa hati-hati pada saat kita bodoh, jangan cepat-cepat mengambil keputusan. DNA ambruk, dana kita tidak bisa beroperasi kembali, langsung ambil pinjaman dari rentenir, dan tercekeklah kita. Langsung ambil bisnis tawaran yang menggiurkan, hancurlah kita, tertipulah yang kedua, yang ketiga kali. Lebih baik kita fokus, tenang, bersabar, ikhlas dan syukur. Kita kawal sebentar lagi. Ya, saat ini mafia sudah turun panggung. Ya, yang harus manggung adalah kita. Ya, dahulu pun pada saat mafia ini sudah manggung, para buzzer menjatuhkan mafia, kita diam saja. Para buzzer menyampaikan bahwa DNA ilegal, DNA bodong, kita diam saja. Seharusnya pada saat itu kita harus melawannya. Kita viralkan dulu ya. Saya koar-koar dengan YouTube ya. Saya tidak bisa bikin YouTube, saya tidak bisa berbicara di YouTube. Ya, saya mencoba. Kenapa? Karena itu harus kita lawan ya. Itu wajib kita lawan. Karena rezeki yang seharusnya kita dapatkan di cancel oleh orang, kita harus lawan. Pada saat itu sampai saya bikin video ke-1, kedua kepada Pak Jokowi. Ya, mungkin Anda bisa lihat jejak video-video saya. Dari awal saya tidak bisa berbicara seperti ini. Sampai sekarang pun saya belum lancar berbicara. Tetapi saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan bodoh. Jangan bodoh pada saat menghadapi ujian dari Tuhan. Sesungguhnya ujian dari Tuhan tidak akan ada yang mampu dengan pintar kita menghadapinya. Tapi Tuhan pun memberikan petunjuk kepada kita, bersabarlah, berikhlaslah, dan bersyukurlah. Ya, saya tidak membahas lagi sabar, ikhlas itu apa, karena udah berkali-kali saya jelaskan. Yang jelas sekarang, jangan sampai mafia manggung lagi. Saat ini mafia sedang turun panggung, kita harus naik panggung. Ya, kita harus bersatu, kompak, mendukung Pak Daniel AB, mendukung dana kita yang sekarang sedang dibuktikan di dalam peradilan, dan terlihat siapa yang LP1, LP2, LP3 terlihat. Ya, kita dukung para pengacara. Ya, para pengacara kita salami ya. Kita hadir di pengadilan, setelah bubar kita salami. Itulah bentuk simpati yang kita berikan kepadanya. Jangan berlebihan ya. Jaga sikap, jaga ucapan, jaga tindakan. Baiklah teman-teman, saya doakan selalu teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, selalu diberikan umur yang panjang yang bermanfaat, dan selalu bisa mendapatkan rezeki yang sudah disediakan oleh Tuhan. Keberkahan bersama kita, daya yang kuat, energi yang positif agar kita selalu bisa bertuhan, berilmu dan beribadah. Bertuhan itu kita mempunyai kemanusiaan, ya. Berilmu itu kita mempunyai kepribadian yang baik. Beribadah itu kita selalu menolong, membantu yang kelaparan, yang lemah, yang membutuhkan pertolongan. Baik teman-teman, sekian dulu. Yang penting kita jangan terlalu bodoh, jangan bodoh pada saat menghadapi ujian dari Tuhan. Trading tidak akan pernah hilang dari dunia ini. Mafia selalu menebar umpannya. Kita tidak ingin jadi santapannya. Hati-hati dengan umpan yang mereka tebar. Mafia sedang turun panggung saat ini. Kita ayo naik panggung, ambil hak kita, sambut
kemenangan dana kita dan kemenangan DNA khususnya. DNA Comeback Stronger. Terima kasih, sampai jumpa di audio berikutnya.